Halo semuanya, jumpa lagi di channel ini. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada para subscriber yang telah setia mendukung channel ini. Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan selalu sukses dalam berkarya. Kali ini kami akan mengangkat sebuah alur cerita film yang menarik untuk kalian tonton. Adegan di film ini cukup lengkap, mulai dari aksi pendekar pedang hingga keahlian seorang koki yang akan membuat kalian terkagum-kagum dengan hasil masakannya. Ada pula kisah seorang tukang jagal di Mabuk Asmara yang tingkahnya sangat kocak. Baiklah, tak perlu berlama-lama lagi, saksikan alur ceritanya berikut ini. Diharapkan jangan skip videonya supaya kalian tidak gagal paham dengan isi ceritanya. Terima kasih dan selamat menonton. Kisah berawal dari sebuah daerah yang terjadi banjir darah disebabkan adanya pertarungan antar para pendekar dalam memperebutkan gelar ahli pedang terbaik. Hingga muncullah seorang ahli pedang bernama Old Dugu yang menengahi mereka. Namun untuk menyelesaikan konflik ini, Dugu mesti bertarung dan mengalahkan para pendekar legendaris di masa itu. Di setiap akhir pertarungan dia mengambil senjata andalan mereka. Senjata hasil rampasan tersebut ia bawa ke seorang pandai besi yang bernama Fatang untuk dicairkan dan diubah menjadi bongkahan baja hitam yang kuat. Selesai pengerjaan, baja hitam tersebut dibawa pergi oleh Dugu. Ia pun lalu menghilang, tak diketahui keberadaannya. Konon menurut serta yang berkembang, baja hitam tersebut terkubur bersama dirinya di dalam makam yang tersembunyi. Setelah kematian Old Dugu, kedua anaknya memperebutkan bongkahan baja hitam peninggalan ayahnya, di mana salah seorang dari mereka bernama Dugu Cheng berhasil mendapatkannya. Ia bertujuan bongkahan tersebut dapat digunakan untuk membuat pedang sakti yang bisa membuatnya menguasai dunia persilatan. Seusai membunuh saudaranya dan berhasil mendapatkan bongkahan baja hitam, Dugu segera mencari keberadaan Fatang. Berita tentang keserakahan Dugu yang telah membunuh adik dan memiliki baja hitam tersebut terdengar oleh para pendekar yang berada di sana sehingga ia mendapat kecaman dari mereka. Namun Dugu tidak segan-segan membantai mereka semua. Kemudian muncullah Fatang yang menemui Dugu, lalu Dugu pun mengatakan maksud dan tujuannya menemui Fatang adalah untuk meminta bongkahan baja hitam yang ia bawa untuk dilebur dan dijadikan sebuah pedang yang akan digunakan sebagai senjata untuk menguasai dunia persilatan. Awalnya Fatang menolak keinginan Dugu. Ia mengatakan bahwa dirinya telah pensiun dan tidak akan membuat senjata yang digunakan untuk membunuh orang, apalagi cara Dugu mendapatkan bongkahan tersebut dilakukan dengan cara yang keji. Namun Dugu memaksa Fatang dengan mengacungkan pedangnya ke leher Fatang dan membunuh ayam kesayangannya. Fatang pun akhirnya mengabulkan permintaan Dugu meskipun dengan berat hati. Setelah selesai dikerjakan, pedang tersebut diserahkan kepada Dugu Cheng. Dengan segera Dugu meninggalkan Fatang dengan membawa pedang tersebut untuk menghampiri dan menantang para pendekar persilatan. Singkat cerita, Dugu pun menemui para pendekar dan menantang mereka untuk beradu pedang. Tentunya tantangan Dugu disambut oleh para pendekar yang berada di sana. Terjadilah pertarungan yang cukup seru di antara mereka. Di saat Dugu mengayunkan pedangnya, tiba-tiba ia dikejutkan dengan patahnya pedang yang ia gunakan. Hal ini tentunya membuat Dugu penasaran untuk mengadu pedangnya sekali lagi. Namun di saat ia kembali mengadu pedangnya, kejadian serupa kembali terulang, sehingga di saat posisi ia lengah, tiba-tiba ada seorang pendekar menghujamkan pedangnya ke tubuh dan saat Dugu berbalik arah, pendekar tersebut menebas leher Dugu, sehingga Dugu pun akhirnya tewas. Adegan kembali beralih ke Fatang di mana dia kedatangan seorang remaja yang memohon kepadanya untuk dibuatkan sebuah pedang yang akan ditukar dengan ayam kesayangannya. Di sini terkuak penyebab patahnya pedang yang digunakan oleh Dugu Cheng. Ternyata baja hitam yang sebenarnya adalah kotak luarnya, sedangkan yang ia pakai adalah bongkahan yang berada di dalamnya. Fatang pun akhirnya mengabulkan permintaan remaja tersebut, namun bukanlah dibuatkan sebuah pedang melainkan sebuah golok yang diharapkan bisa lebih bermanfaat dan tidak untuk sarana berkelahi. Berkat keahlian Fatang dan bahan baja hitam yang sesungguhnya, maka terciptalah sebuah golok yang sangat tajam. Golok tersebut akhirnya diberikan kepada remaja tersebut dan tidak diperbolehkan untuk membunuh orang.
Beberapa tahun kemudian berlalu, di mana ada seorang pengemis menyelinap masuk ke dapur restoran untuk mencuri makanan, namun niatnya terhalang dikarenakan perbuatannya diketahui oleh salah seorang pegawai restoran tersebut. Beruntungnya pengemis itu diselamatkan oleh pemilik restoran yang ternyata adalah pemilik golok buatan Fatang. Ia kini menjadi seorang koki handal berjuluk Koki Delapan Besar. Ia menghukum pengemis tersebut untuk membantu pekerjaan dapur restoran miliknya bernama South Beauty yang sangat terkenal dengan kelezatan menunya berkat keahliannya dalam memasak. Dalam restoran ini banyak koki pembantu yang tingkah polanya aneh dan lucu. Mereka saling bersaing agar mendapat perhatian dari pengawas dapur. Pengemis yang kini dipanggil bisu, nama ini tercetus dikarenakan ia tidak bisa berbicara mulai membantu pekerjaan dapur dan membersihkan seluruh area resto. Di suatu malam ketika resto tersebut akan tutup, tiba-tiba kedatangan tamu kerajaan yang mendobrak pintu dan masuk ke ruangan. Mereka mencari pemilik resto yang berjuluk Koki Delapan Besar. Salah satu pimpinan pasukan kerajaan mengabarkan bahwa kota ini akan kedatangan tamu dari istana yaitu Kasim Liu. Ia adalah seorang pecinta makanan enak, oleh sebab itu dia berharap Koki Delapan Besar dapat membantunya untuk menjamu dengan masakannya yang terkenal dengan nama 8 hidangan terlezat. Kabar ini tentunya membuat Koki Delapan Besar menginginkan akan menyeleksi para koki pembantu agar dapat mendampingi dirinya di saat melayani Kasim Liu. Tibalah hari di mana para koki pembantu menunjukkan keahliannya dalam memasak di hadapan Koki Delapan Besar. Satu persatu dari mereka berusaha membuat masakan terbaik yang bisa ia sajikan supaya dirinya menjadi pendamping Koki Delapan Besar melayani Kasim Liu. Sekaligus Koki Delapan Besar juga menjanjikan apabila ia menemukan orang yang berbakat maka ia berencana mewariskan ilmu 8 hidangan terlezat. Sewaktu giliran salah seorang koki bernama Melon menyajikan hidangannya, Koki Delapan Besar sedikit berkesan, hanya seperti ada sesuatu yang aneh dengan rasanya, maka ia mencoba Melon untuk kembali memasaknya dengan langsung ia saksikan. Hal ini tentunya membuat Melon keluar keringat dingin, dikarenakan masakan tadi yang ia sajikan bukanlah hasil masakannya, melainkan hasil masakan dari si bisu. Mendengar hal ini maka Koki Delapan Besar pun mulai menaruh perhatian terhadap bakat si bisu. Pengawas resto pun penasaran dengan rasa sop yang tadi disajikan oleh Melon sehingga ia pun juga ikut mencicipinya. Ternyata memang rasanya sangat luar biasa enak. Mereka berdua pun akhirnya dihukum dengan membersihkan dan memperbaiki kondisi kayu jamban, yang di beberapa bagian sudah terlihat rapuh. Di sini Melon bertanya apa resep sop buatan bisu sehingga rasanya bisa sangat enak. Bisu pun menjawab, bahwa ia membuat dan memotong semua bahan-bahannya dengan hati, karena menurutnya apapun yang dilakukan dengan hati hasilnya akan sempurna. Malam hari pun tiba, terlihat mereka semua tertidur dengan lelap, tinggallah si bisu yang masih terbangun, hingga ia mencium bau terbakar. Ia pun segera terbangun untuk melihat sumber bau. Ternyata ruangan Koki Delapan Besar dilanda kebakaran hebat. Dengan segera ia membangunkan teman-temannya untuk membantu memadamkan api, sedangkan bisu berusaha menerobos bangunan untuk menyelamatkan Koki Delapan Besar yang berada di ruangan tersebut. Perbuatannya menyelamatkan Koki Delapan Besar mendapat apresiasi. Bisu pun akhirnya diangkat menjadi murid sekaligus pewaris ilmu 8 hidangan terlezat. Mulailah Koki Delapan Besar mengajarkan ilmu 8 hidangan terlezat, dimulai dari teknik dasar memotong mentimun, hingga ia memperlihatkan hasil dari masakan terlezat pertama hingga ke-7. Bisu pun hanya bisa tertegun melihat hasil yang diperlihatkan oleh Koki Delapan Besar yang kini menjadi gurunya. Dan tibalah di menu ke-8 yang merupakan menu pamungkas sekaligus terlezat.
Di sini bisu diperlihatkan ada seekor ikan yang berenang di sebuah ember kayu. Koki 8 besar berkata bahwa ikan tersebut harus dipotong dalam satu kedipan mata, sehingga nanti apabila disajikan masih terlihat berenang di dalam kuah sup. Tentunya bisu masih belum dapat memahaminya, sampai kemudian Koki 8 besar memperlihatkan sebuah golok yang ia simpan di dalam sebuah lemari rahasia. Ternyata teknik memotong ikan tersebut adalah dengan golok super tajam yang Koki 8 besar miliki buatan pandai besi Fatang yang diberikan kepada agar digunakan untuk membahagiakan orang. Setelah satu berlatih akhirnya bisu dapat menguasai ilmu 8 hidangan terlezat. Ia lalu mempraktekkannya di hadapan gurunya sekaligus meminta untuk mencicipi dan memberikan komentar terhadap masakan yang ia buat. Saat Koki 8 besar mencicipinya tiba-tiba bisu bersujud dan meminta maaf kepada dirinya. Ia berkata bahwa telah menaruh racun yang mematikan ke dalam masakan tersebut. Koki 8 besar pun lalu bertanya kepada bisu, alasannya melakukan hal ini. Bisu pun lalu mengungkap jati dirinya, bahwa ia sebenarnya tidak bisu dan semua ini ia lakukan semata-mata ingin membalas dendam perlakuan Kasim Liu yang telah membunuh ayahnya. Dikarenakan ayahnya adalah seorang koki yang pernah memasak untuk Kasim Liu dan masakannya tidak berkenan di hatinya, hanya gara-gara hal tersebut ayah dan seluruh keluarganya dibantai, hingga sekarang ia hidup sebatang kara. Hanya dengan menguasai ilmu 8 masakan terlezat bisu berharap bisa mendekati Kasim Liu yang suka dengan makanan enak, ditambah apabila ia memiliki golok yang sangat tajam milik Koki 8 besar akan digunakan membunuh Kasim Liu untuk menuntaskan dendamnya selama ini. Koki 8 besar pun sebelum meninggal memperingatkan pada bisu bahwa golok tersebut tidak diperuntukkan untuk membunuh sesuai amanat pembuatnya. Saat upacara berkabung kematian Koki 8 besar, para tentara kerajaan kembali datang untuk mengacaukan upacara tersebut. Mereka meminta kepada para bawahan Koki 8 besar menggantikan melayani dan memasak untuk Kasim Liu. Hal ini tentunya menakutkan bagi mereka karena dengan kemampuan yang mereka miliki pastinya akan membuat Kasim Liu tidak puas dan akan membunuhnya. Hingga bisu pun akhirnya menawarkan dirinya untuk menggantikan gurunya. Tibalah hari di mana Kasim Liu datang ke restoran South Beauty, di mana terlihat bisu sedang mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangannya. Berbagai keperluan memasak telah dipersiapkan dengan lengkap di atas sebuah meja. Aba-aba dari tentara kerajaan memberitahukan kepada bisu untuk mulai memasak hidangan 8 masakan terlezat yang kini telah ia kuasai. Bisu pun segera memperagakan keterampilan memasaknya di hadapan Kasim Liu beserta anak buahnya. Satu persatu menu yang terdapat di 8 masakan terlezat ia suguhkan kepada Kasim Liu untuk dinikmati. Mulai dari menu pertama, kedua, ketiga dan seterusnya hingga menu ketujuh yang ia sajikan mendapat respon positif dari Kasim Liu. Rasa dari semua masakan bisu membuat Kasim Liu merasa bahwa ini adalah makanan terenak yang pernah ia makan selama hidupnya. Tibalah menu terakhir yaitu menu ke-8, di mana ia mesti memasak ikan dengan menggunakan golok baja hitam. Di masakan terakhir ini bisu akan memanfaatkan keadaan di saat ia memegang golok di samping akan digunakan memotong ikan. Ia berencana menggunakan golok tersebut untuk membunuh Kasim Liu yang mendekatinya untuk menyaksikan ilmu memotong ikan dengan sekali kedipan mata. Namun di saat bisu akan menjalankan rencananya, tiba-tiba Kasim Liu meminta anak buahnya mengantarnya ke toilet untuk buang air besar. Sesampainya di toilet tersebut Kasim Liu menginjak lantai kayu yang rapuh hingga terperosok ke dalam lubang yang dipenuhi kotoran. Anak buah Kasim Liu berusaha menolongnya, namun dikarenakan badan Kasim Liu yang sangat besar dan tidak mungkin untuk bisa dikeluarkan dari lubang tersebut, maka pimpinan tentara memutuskan untuk membunuhnya. Kasim Liu pun akhirnya tewas di tangan anak buahnya sendiri. Keadaan ini membuat bisu teringat pesan terakhir gurunya bahwa golok itu tidak dapat dipergunakan untuk membunuh. Ia juga menyesali semua perbuatan yang telah ia lakukan terhadap gurunya dengan kembali menjalani kehidupan sebagai seorang gelandangan.
Cerita beralih ke sebuah pertunjukan opera Cina yang sedang mengadakan pertunjukan di sebuah lapangan desa. Saat pertunjukan sedang berlangsung, mereka dikejutkan oleh seekor babi yang terlepas masuk ke dalam panggung dan dikejar oleh pemiliknya bernama Chopper, seorang tukang jagal di desa tersebut. Kejadian ini tentunya membuat kacau jalannya pertunjukan. Setelah berhasil menangkap babi yang terlepas, Chopper segera kembali ke rumah untuk menyembelihnya. Sosok Chopper ini adalah seorang tukang jagal yang rajin menabung di dalam usus babi, sebagian hasilnya yang rencananya dipergunakan meminang wanita pujaannya yang berprofesi sebagai tukang ramal di sebuah rumah hiburan. Di desa tersebut juga tinggal seorang pendekar bernama Big Beard. Sosok pendekar ini terkenal kejam dan sangat disegani oleh masyarakat desa tersebut. Suatu malam saat Chopper menuju rumah hiburan untuk menemui wanita pujaannya sedang berjalan di sudut desa, tiba-tiba ia ditabrak oleh Big Beard yang sedang menunggang kuda hingga terpental. Kejadian ini disaksikan oleh wanita pujaannya yang bernama Mei. Di sini Mei melemparkan sapu tangannya dari lantai 2 untuk menyeka darah yang mengucur dari dahinya. Hal ini membuat Chopper semakin membulatkan tekadnya untuk segera meminang Mei. Setelah dirasa tabungannya cukup, Chopper pun segera bergegas menuju ke rumah hiburan dengan membawa semua uang tabungan yang selama ini ia kumpulkan, ditemani oleh sahabatnya yang bernama Chunge. Sesampainya di lokasi, Chopper memamerkan semua uang yang ia bawa agar tujuannya untuk meminang Mei dapat terlaksana meskipun awalnya diremehkan oleh sang mucikari. Namun di saat yang bersamaan kembali hadir Big Beard yang menerobos masuk sambil menunggang kuda dan mengayunkan pedangnya menebas usus babi yang berisi uang Chopper hingga berhamburan keluar. Antara Chopper dan Big Beard selalu berseteru dikarenakan mereka berdua sama-sama mengidolakan Mei, sedangkan Chopper selalu kalah dalam bertarung dan dijadikan bulan-bulanan oleh Big Beard. Setelah kejadian di rumah hiburan, Chopper yang dalam keadaan tidak sadarkan diri dibawa pulang oleh Chunge. Di saat Chopper sadar, ia bertanya apa yang telah terjadi dengan dirinya. Chunge pun bercerita dengan bahasa gerakan tubuh yang kocak. Hal ini tentunya membuat Chopper tidak terima dengan perlakuan Big Beard terhadap dirinya. Di sini Chopper bertekad kembali menemui Big Beard untuk kembali bertarung. Sesampainya di lokasi, lagi-lagi Chopper tidak berdaya menghadapi Big Beard yang ilmu pedangnya sangat tangguh. Di sini Chopper kembali dipermalukan oleh Big Beard di hadapan Mei yang menyaksikan Big Beard menggambar kepala babi di tubuh Chopper. Kejadian ini membuat Chopper merasa malu sekaligus sedih dengan keadaan dirinya, hingga ia berniat untuk mengakhiri hidupnya dengan loncat dari sebuah bangunan di tengah guyuran hujan. Chunge yang melihatnya segera berusaha mencegah Chopper, namun karena ia terpeleset air hujan maka Chunge malah mendorong Chopper hingga mereka berdua terjatuh ke bawah gedung. Kepala Chopper terhimpit di sebuah bongkahan batu besar. Kejadian ini disaksikan oleh Koki Bisu yang sedang berada di sana. Dengan segera Koki Bisu menghampiri dan membelah batu tersebut dengan goloknya. Kejadian ini membuat Chopper berniat untuk memiliki golok tersebut untuk digunakan melawan Big Beard. Ia pun meminta kepada Koki Bisu untuk diberikan kepadanya. Di sini Koki Bisu kembali memperingatkan bahwa golok tersebut tidak bisa digunakan untuk membunuh orang. Setelah mendapatkan golok tersebut, Chopper kembali bergegas menuju ke rumah hiburan untuk kembali menantang Big Beard. Kali ini ia merasa akan menang dikarenakan membawa golok pusaka yang sangat tajam. Di saat yang bersamaan kembali muncul Big Beard yang mengendarai kuda sedang menuju ke dalam gedung untuk menerjang Chopper. Reaksi Chopper yang setengah ketakutan hanya bisa mengacungkan goloknya ke atas sambil memejamkan mata. Golok tersebut ternyata hanya memotong badan kuda menjadi 2 bagian, sedangkan Big Beard selamat terpental dari kudanya.
Big Beard yang kembali tersadar, bersiap untuk menyerang Chopper dengan menggunakan pedangnya. Di sini Chopper panik dengan berusaha melemparkan guci arak ke tubuh Big Beard sehingga arak tersebut membasahi sekujur tubuhnya. Saat dalam keadaan terdesak Chopper menemukan sebuah lampu berisi lilin menyala di dalamnya. Tanpa berpikir panjang Chopper pun melemparkan lampu tersebut ke tubuh Big Beard yang basah kena arak hingga akhirnya tubuh Big Beard terbakar dan tewas di hadapannya. Setelah kemenangannya melawan Big Beard, Chopper pun bersuka cita dengan merayakannya bersama wanita-wanita penghibur yang ada di sana. Tidak ketinggalan Mei juga ikut memberikan ucapan selamat kepada Chopper. Hal ini tentunya membuat Chopper bagaikan melayang di angkasa, karena wanita pujaannya ikut mengeluh-elukan dirinya dengan lantunan musik dari serulingnya yang sangat merdu. Chopper pun hanyut di dalam lagu tersebut dengan cara menari mengelilingi Mei yang kini berada di hadapannya tanpa diganggu oleh Big Beard. Di sini Chopper kemudian memutuskan untuk segera meminang Mei, sementara Chunge yang mendengar hal ini merasa sedih karena akan kehilangan sahabatnya yang selama ini selalu berada di sisinya. Singkat cerita hari pernikahan pun tiba. Di sini terlihat Chopper bersanding dengan Mei sebagai pasangan pengantin yang berbahagia. Saat upacara pernikahan berlangsung, Mei mengundang kelompok opera idolanya untuk mengisi acara di pernikahan mereka. Awalnya para pemain opera memparodikan cerita kemenangan Chopper melawan Big Beard, kemudian dilanjutkan dengan cerita memparodikan Mei menjalin kasih dengan seorang pria. Di sini Chopper terkejut dan segera menghentikan pertunjukan opera tersebut. Chopper pun lalu menanyakan kepada Mei tentang kebenaran cerita yang diangkat oleh para pemain opera. Mei pun lalu mengakui bahwa ia sebenarnya memang telah mempunyai seorang kekasih yang telah ia kenal sejak kecil. Sosok pria ini adalah salah seorang dari rombongan opera yang diundang oleh Mei. Mei lalu memperkenalkan sosok pria tersebut kepada para tamu yang hadir di sana. Pengakuan Mei kembali membuat amarah Chopper meledak yang kembali tidak bisa menerima keadaan ini. Chopper pun lalu kembali mengambil goloknya untuk diacungkan dengan niat untuk menghabisi pasangan ini. Namun lagi-lagi golok tersebut tidak bisa dipergunakan apabila pemiliknya berniat untuk membunuh manusia. Tak menyerah dengan keadaan ini, Chopper pun lalu membuang goloknya dan menyerang kekasih Mei dengan tangan kosong. Adegan pertarungan mereka sangat seru yang dikemas dengan pertarungan ala game Street Fighter, ibarat tokoh Ryu melawan siluman babi. Saat Chopper kembali mengambil goloknya, tiba-tiba golok yang berada di dunia imajinasi berhasil dipatahkan oleh Mei menggunakan golok asli yang berada di dunia nyata. Chopper pun akhirnya menyerah di tangan Mei yang mengacungkan golok pusaka tersebut di hadapannya. Mei dan kekasihnya pun segera berlalu meninggalkan ruangan tersebut, sedangkan Chopper menangis sekencang-kencangnya melihat Mei meninggalkan dirinya dengan lebih memilih hidup bersama dengan kekasihnya. Demikian alur cerita film kami kali ini, semoga berkenan di hati kalian semua. Terus dukung channel ini, jangan lupa like, komen, subscribe, serta nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Terima kasih, ciao.